Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat, tanpa kurang suatu apapun di masa pandemi ini. Semoga kita baik-baik saja sampai pandemi berakhir dan kembali ke suasana yang eh, baru pada seperti awalnya, tidak ada pandemi. Oke, langsung saja seperti yang saya janjikan bahwa saya akan mengulas satu-satu tentang semua icon di High Sierra bagian bawah ini, mungkin nanti juga ditambahkan dengan yang lain ya. Langsung saja, yang pertama ini adalah Finder. Finder ini, yang ini dia, tombolnya yang ini. Finder ini pasti akan muncul di sebelah kiri dari semua tool yang ada. Kemudian dia akan pasti ada, nggak akan kemana-mana. Dia seperti Windows Explorer kalau di teman-teman pernah menggunakan operating system Windows ya, atau file manager. Untuk memulainya, simple, klik di sini saja. Dia pasti akan muncul tampilan Windows-nya seperti ini. Ini tampilannya, bawaannya ya. Bawaannya. Nah, yang pertama akan saya jelaskan adalah dari sisi tampilan sini ya. Oke, kalau teman-teman tidak sengaja meng-kill ini, oke, kan hilang ya. Nah, meskipun kita ginikan lagi, dia muncul. Nah, atau kalau teman-teman pingin bikin baru misalnya, atau oke lah, katakanlah kita memunculkan di sini, kemudian bikin satu baru lagi, bisa pilih new Windows baru ya. Oke. Ini coba kita mulai lagi. Oke, saya akan jelaskan yang pertama adalah iya. Ini begitu kita klik di sini akan langsung menuju ke recent ya, recent dokumen, artinya dokumen yang terakhir yang kita pernah buka. Nah, itu adalah konfigurasi defaultnya atau awalnya ya. Kalau kita ingin merubahnya, itu ada di preference, di Finder Preference. Nah, ini di sini ada New Finder Windows, pilih mungkin ke desktop ya. Oke, coba lagi. Nah, akan ke desktop, bukan ke recent Windows. Oke, itu tutorial singkat tentang bagaimana cara untuk mengganti tampilannya. Oke, yang saya jelaskan. Yang pertama, di sebelah kiri ini ada macam-macam ya. Ada AirDrop, ada Recent, ada iCloud, ada Application, ada Dokumen, ada Download. AirDrop adalah tempat di mana file yang saling bertukar melalui AirDrop. Nah, ini akan masuknya di sini, meskipun saya sendiri belum pernah coba ya. Oke, Recent adalah di mana dokumen-dokumen yang terakhir, paling terakhir diakses atau di-create, ini ada di Recent sini. iCloud Drive adalah storage kita, kalau nggak salah itu 5 GB ya, kalau kita punya account cloud. 5 GB itu disiapkan oleh Apple, di mana lokasinya akan berada di cloud-nya atau di servernya si Apple. Itu semua file-file yang ada di cloud akan tampil di sini. Kemudian application adalah tempat di mana semua aplikasi yang kita install di Mac itu muncul. Semua aplikasinya ada di sini. Oke, itu aplikasinya. Kemudian desktop adalah bagian dari layar ini. Nah, teman-teman baru tahu ya kalau
mungkin baru tahu kalau yang ini mematikan, kalau yang ini menurunkan, kalau yang ini memfullkan atau mengenlarge ya, mentok dari sini ke sini. Oke, yang berikutnya adalah dokumen. Oh ya, yang desktop tadi belum ya. Desktop adalah seluruh file yang ada di sini. Nah, ini yang di desktop ya. Oke, dokumen sudah. Dokumen adalah file-file yang ada di dokumen. Di download adalah file-file yang ada di download. Remote disk adalah, ini sepertinya kalau kita punya CD-ROM, kita bisa mengaksesnya lewat sini. Nah, masalahnya, saya nggak punya CD-ROM. Bagaimana saya menghilangkan ini? Sama di tempat yang tadi, di preference, itu ada sidebar. Saya akan menghilangkan CD. Oke. Maka otomatis di sini saya juga akan menghilangkan hard disk di sini, bisa nggak? Bisa. Oke. Nah, hard disknya hilang. Oke, teman-teman bisa lihat ya, kalau di sebelah sini saya aktifkan ini, maka akan muncul remote disk. Kalau saya nonaktifkan, dia tidak akan muncul. Oke, itu kemudian di sini adalah dia, kalau teman-teman terkonek ke jaringan network, itu di sini munculnya akan di sini. Nah, tag, jadi di Apple salah satu kelebihan dari macOS adalah dia nggak tahu ya kalau di Windows apakah dia juga punya tag seperti di Mac. Contoh, saya akan membuat sebuah merename ya. Saya akan rename di sini teksnya menjadi YouTube. YouTube video. Oke. Kemudian saya akan menuju ke dokumen saya. Saya klik kanan, kemudian saya tag di sini YouTube video. Enter. Maka otomatis dia akan muncul. Kalau kita klik di orange nggak ada, tapi kalau diklik di YouTube video, dia akan muncul file yang kita tag. Ya, tagnya bisa ada banyak macam. Di sini bisa juga ditambahin. Tag ini sebagai penanda ya. Nah, itu. Kemudian berikutnya adalah yang di tombol di sebelah sini nih. Jadi, kalau kita ke mode command, ini adalah tombol tool icon ya. Kemudian, karena bentuknya seperti ini adalah list atau daftar. Nah, jadi keluarnya akan seperti ini. Nah, kalau yang di sini, ini adalah berjenjang. Apa ya? Saya mengatakan ini berjenjang. Contoh, saya akan ke application, kemudian berjenjang. Di sini ada nih. Ada tanda panah ke sini, dia akan keluar di sampingnya sini. Ya, itu yang disebut dengan berjenjang. Saya menganaloginya sebagai tampilan berjenjang. Saya juga sering pakai ini, saya sering pakai list, saya sering pakai ini. Nah, ini adalah tampilan apa ini disebutnya ya, yang bisa geser-geser gini. Nah, tampilannya dia seperti ini. Contoh, kita ke dokumen, kemudian tampilannya seperti ini. Nah, ini bisa lihat seperti ini. Oh, ini file ini. Nah, ini file ini. Nah, file ini, file ini. Oke, itu. Kemudian apa lagi? Ya, itu untuk tampilan ya. Kemudian di sebelah sini. Oke. Saya kembali ke dokumen dengan tampilan list. Nah, kalau kita ingin mengurutkan, misalkan berdasarkan nama, kita bisa select di sini. Defaultnya none ya. Defaultnya none atau tidak random atau apa ya, tidak terseleksi sesuai ini. Kalau kita lihat, nah ini berdasarkan nama, maka dia akan berubah berurutan berdasarkan nama. Kemudian ini kind ini semacam kalau kita punya
punya file Word dan PDF. Nah, itu dikelompokkan tuh. Yang PDF, yang Word. Nah, contoh, ini adalah ekstensi ini dan ini adalah sama. Kalau saya klik kind, maka dia akan berurutan nih. Nah, yang ini ngumpul dengan yang ini, yang dokumen ngumpul dengan dokumen, yang movie akan ngumpul dengan movie. Itu kind. Kemudian application, dia mengurutkan berdasarkan aplikasinya. Dibuka pakai apa? Ini QuickTime, ini ScreenFlow, karena ini adalah hasil rekaman ya. Kemudian date last open itu adalah file mana yang terakhir kali dibuka. Nah, ini bisa, ini adalah ya berurutkan yang paling lama ke yang paling lama ke yang terbaru paling bawah. Terus mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau saya mau yang baru di atas? Nah, ini tinggal klik di bagian Date Modify. Dia akan otomatis pindah ke atas. Demikian juga, sekalian saya akan menerangkan tentang kalau kita ingin mengurutkan berdasarkan size. Nah, ini yang kind tadi. Oke, kita kembali ke sini tadi, last edit. Nah, ini yang terbaru di add atau di create ya, di create sendiri, di add sendiri, terus modify, kemudian ini di create, terakhir di create, ini yang terakhir di create, 11, 12. Oke, size tadi sudah saya terangkan berdasarkan size di sini, kemudian tag. Karena tagnya cuma satu di sini, kita kelihatannya cuma satu ya. Maka, oke, kita akan coba kalau berdasarkan tag. Kita ke dokumen, kita pindah ini, tagnya kita buang, kita yellow. Kita enter. Nah, ini berdasarkan tag ya. Oke, kalau kita urutkan, mau nggak dia? Nggak mau. Ini tag orange, tag merah ya, atau tag YouTube. Itu untuk kalau none adalah tidak ada urutannya, tidak ada mengurutkan sama sekali, dia acak. Kemudian di sini kalau kita ingin meng-create folder di sini, new folder, bisa dari sini, atau bisa dari menu atas. Nah, nanti kita ulas dari menu yang di atas ya. Sorry, di sini, new folder. Oke. YouTube misalnya. Oke, jangan. Folder 1. Oke. Nah, ini. Kemudian di sini juga ada, karena ini terseleksi, maka pilihannya akan ada banyak ya. Kalau kita di sini, pilihannya, tadi pilihannya new folder ya. Oke. Open, dia akan membuka filenya. Kemudian open with, dia mengasih pilihan, dia akan di open. Defaultnya adalah ini, kemudian ada Node, ada terminal, kemudian show content package. Kalau ini, oke. Antara ini, di sini ada show content package. Kalau saya di sini tidak ada, oke. Show content package. Jadi di dalam sebuah file itu terkadang dia mempunyai konten-konten di dalamnya. Nah, seperti ini. Dia mempunyai package di dalamnya sehingga kita bisa melihat isinya terdiri dari apa aja. Tapi kalau movie tidak ada pilihan, dia show content package. Oke, berikutnya
Move to trash artinya kita akan mendelete file ini ke trash ini. Dia akan lari ke sini nanti, ke keranjang di bawah ini ya. Saya lanjutkan lagi. Get info. Get info ini adalah kita mendapatkan informasi terkait dengan file. Nah, di sini bisa kita lihat dia itu dokumen apa, size-nya berapa, di mana lokasinya. Seperti ini lokasinya macOS user rich document. Di-create tanggal berapa, dimodifikasi tanggal berapa. Kalau butuh info lainnya bisa diklik di sini. Terakhir dibuka kapan, kemudian namanya apa, terus kemudian kalau ada komen, kemudian di-open-nya pakai apa, kemudian sharing permission-nya seperti apa. Nah, ini informasi terkait dengan sebuah file ya, bisa dilihat di sini. Meskipun kita juga bisa temukan di menu atas ya. Nanti saya akan jelaskan satu persatu juga di menu di atas. Kemudian di rename, kalau kita ingin merename file, kita bisa rename di sini. Setelah kita rename, kita enter. Kalau kita escape, dia tidak jadi rename-nya. Kemudian kalau kita ingin mengkompres sebuah file, saya contohkan folder ya, kita kompres, klik kanan kompres, maka dia akan mengkompres, membentuk sebuah file kompres dengan extension secara default adalah zip. Oke. Kalau kita mendelete move to trash, nah dia akan lari ke sini ke trash. Kemudian berikutnya kalau kita select di sini compress duplicate adalah kalau kita ingin menduplicate ini file. Contoh ini saya akan duplicate, maka dia akan berbentuk dengan nama copy. Bisa juga bisa juga dengan comment C, comment V, dia akan juga sama, menghasilkan file yang sama dengan menambahkan angka 2 di sini, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, saya select. Kalau ingin select multiple, tekan tanda shift, kemudian select file lainnya. Ini bisa klik kanan move to trash. Itu tadi duplicate ya. Duplicate this one, make alias. Ini semacam membuat shortcut ya. Jadi ini kalau ini kita klik maka larinya akan ke sini. Contoh kita buat alias yang ini, make alias. Kalau kita klik ini, filenya kecil karena dia hanya merupakan link atau shortcut yang menuju ke sini. Meskipun kecil begini, karena yang begitu kita klik di sini, yang di play adalah yang file yang di bawahnya. Nah, itu make alias ya. Move to trash. Oke, alias sudah. Quick look. Quick look adalah melihat secara cepat dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampilan sebuah file. Semoga sehat selalu. Jadi kalau seperti ini, quick look-nya dia memulai atau memplay file tersebut. That's quick looks. Berikutnya, nah ini kalau kita akan mengcopy file ini, kemudian menduplikatnya di tempat lain di sini. Copy. Yang ini saja copy ya, duplicate, copy, kemudian saya akan taruh di sini misalnya, paste, klik kanan, paste. Oke ya.
Oke, kita kembali lagi ke dokumen. Oke, apalagi? Copy tadi sudah. Misalnya download bisa di paste dari sini juga ternyata. Kemudian di sini kalau kita select filenya, copy, paste, arrange. Arrange seperti tadi, kita bisa mengurutkan tampilan file berdasarkan keinginan. Show view option. Nah, di tadi kita melihat, kalau teman-teman lihat di sini, tampil yang ada di sini date, modify, size, and kind. Kalau kita klik show view option, kita bisa tambahkan tag di sini contohnya ya. Nah, di sini ada nih. Ini tag-nya sesuai dengan nama yang di sini. Kalau ini hanya color-nya saja, kalau ini ada namanya. Oke, misalnya saya akan menambahkan date modify, date create. Nah, di sini kita punya dua kolom sekarang, date create dan date modify. Create-nya kapan, modify terakhirnya kapan. Nah, ini untuk menambahkan menu-menu di sini. Ada yang menarik di sini. Oke. Alright. Berikutnya adalah view option and tag yang tadi. Kalau kita misalnya ingin secara cepat melakukan tagging, kita klik sini dan ini. Kalau multiple select, bisa klik satu, tekan dan tahan command, kemudian klik di sini. Nah, ini multiple select. Tekan tanda command, kemudian klik kiri. Nah, itu kalau kita tidak hold itu command-nya, maka dia akan yang terseleksi cuma satu. Tekan and hold command, bisa pilih satu persatu. Alright, udah. Itu untuk menu yang di sini dan bagian sini di Finder. Kita bahas menu yang di sini. Ini About Finder, ini adalah versinya, versi Findernya. Kemudian Preference, di mana kita bisa melakukan setting. Tadi ada banyak setting di sini. Yang pertama, kita akan menampakkan external hard disk. Nah, ini external hard disk. Kalau kita tampakkan di sini, kita external hard disk, CD, kalau kita tampakkan. Kemudian saya akan close tagging tadi. Kalau kita akan menambahkan tag di sini, namanya my file, jangan, my photos misalnya, my photos, foto aku. Oke. Nah, ini bisa kita rubah warnanya, tapi wait. Kayaknya warnanya terbatas ini kah? Atau kita bisa rubah warna yang lain? Oke, itu cara membuat tag baru, delete tag. Nah, kemudian ini aja sebenarnya sudah bisa dimanfaatkan ya, tinggal rename saja. Kemudian sidebar. Sidebar ini yang tadi saya jelaskan untuk menambahkan tambahan bar di sebelah
sini, bar di sini untuk bisa ditambahkan dari sini. Misalnya saya tidak butuh iDrop, buang. Oke, saya ingin menambahkan musik, movie, home folder. Nah, itu bisa ditambahkan. Kemudian advance di sini adalah untuk menambahkan berbagai opsi di sini ya. Show all file name. Jadi file name-nya .doc, .xls, .png, .bmp itu bisa ditampilkan dengan konfigurasi di sini show all file name. Oke, kemudian ini show warning before changing extension. Nah, ini dia akan memberi kita notifikasi pada saat kita akan merubah ekstensi dari file kita. So, warning before removing from iCloud Drive. Ya, jadi kalau kita akan membuang file dari iCloud Drive, dia akan warning dulu. Kamu mau delete file di Cloud Drive nih, beneran lu? Gitu. Kemudian show warning before empty trash. Nah, pada saat kita mau empty trash, ini akan saya contohkan. Empty trash, dia akan warning nih. Bener lu mau empty trash? Kalau yes, oke. Nah, dia akan kasih notifikasi dulu. Oke, selanjutnya remove item from trash 30 setelah 30 hari. Nah, ini kalau kita jarang-jarang nih, jarang-jarang bersihin keranjang sampah, dia kalau ini kita aktifkan atau kita centang ya, dia akan otomatis secara default setelah 30 hari umur dari file itu, dia akan di-empty dari trash. Oke. Kemudian keep folder on top when sorting by name. Nah, ini adalah kalau kita sorting by name, berdasarkan nama, dia akan menaruh folder itu di bagian atas dulu sebelum file-file yang lain. Kan di dalam satu folder, misalnya ada folder lain, ada file. Nah, dia akan menaruh foldernya di bagian atas dulu, setelah itu di bagian bawahnya baru file-file yang lainnya. Nah, itu untuk Finder preference ya. Oke, berikutnya Finder preference service, ini nanti kita bahas. Saya sendiri belum pernah coba ya service ini ya. Kemudian new Finder window. New Finder window tadi saya sudah jelaskan, dia new Finder Windows. Kalau kita bikin lagi new Finder Windows, dia akan bikin lagi file untuk meng-create folder, untuk meng-create new smart folder. Ini untuk bikin smart folder. Apa itu smart folder? Nanti kita bahas. Jujur saya pribadi belum pernah nih gunain smart folder. Oke. Berikutnya new tab. Nah, kalau ini kita udah punya 2 tab. Kalau kita males punya Windows banyak, tapi kita akan membuka yang lain, misalnya satu di desktop, yang satunya di dokumen. Nah, ini kan sudah beda nih. Oke. File, new tab. Nah, dan bikin tab baru lagi. Kemudian open. Nah, ini harus kita select filenya dulu. Contoh ini, file, open. Nah, itu dia. Untuk melakukan opening file ya, kalau kita select ini, kalau tidak select, pilihannya terbatas ya. Tapi kalau kita select sebuah file, dia akan hampir tampil semuanya. Seperti tadi. Oke, pertama kita akan begini dulu, close Windows. Dia akan close keseluruhan. Kemudian, tadi close Windows, get info. Nah, ini di mana ini berada, dia akan memperlihatkan informasinya. Get info. Nah, ini dia. Get info, informasi dari folder ini adalah size-nya sekian, lokasinya, sama kalau kita informasi file, tapi ini
informasikan adalah sebuah folder. Quick Look Desktop, this one. File, Quick Look, find. Kalau kita ingin mencari sebuah file, itu bisa melalui find. Oke. Di sini, kalau kita ingin mencari file, kita bisa menggunakan di menu find file ya. Meskipun kita bisa mencari dengan cara yang lainnya. Oke, coba buka lagi. Kita tadi di file find. Kemudian di edit, ini tampilannya seperti ini. Sebentar, kalau kita edit, nah oke. Di sini ada undo. Kalau kita melakukan kesalahan, misalnya kita salah mengcopy file, kita bisa undo untuk membatalkan perintah yang sebelumnya. Kita juga bisa redo jika ternyata benar tadi lokasinya. Nah, kita bisa redo lagi. Kemudian cut ini kita bisa memindahkan, bukan mengcopy ya, benar-benar memindahkan satu file ke tempat lain. Yang di bawahnya ini adalah copy. Kalau kita ingin melakukan copy file, edit, copy gitu. Kalau paste ini, kalau kita sudah mengcopy kemudian ingin menduplikasi di tempat lain, kita bisa paste. Select all. Ini bisa melakukan dengan Command E, karena saya hafal, atau select all di sini sama aja dengan menggunakan Command E juga bisa untuk singkatnya, karena di sini ada Command E. So clipboard. Nah, ini kalau sebentar, kalau ini edit show clipboard. Ini adalah kalau kita ingin melihat, kalau ini Ctrl C, edit show clipboard. Nah, show clipboard ini adalah kalau kita ingin tahu apa sih yang terakhir kali kita lakukan. Misalnya kita terakhir mau mengcopy ini, klik kanan, copy. Klik kanan, copy. Maka di show clipboard nanti tulisan yang keluar adalah ini adalah perintah yang terakhir dilakukan. Show clipboard. So start. Ini saya belum pernah coba. Oke, berikutnya emoji. Ini adalah gambar-gambar dari emoji-emoji di Mac ya. Ternyata mungkin ini kita bisa gunakan di tempat lain. Contoh, saya akan membuat sebuah keynote baru. Create presentation. Coba kita lihat apakah kita bisa mengcopy emoji ini ya. Sebentar. Karena ini mumpung emojinya ada di sini. Different. Edit, show emoji. Nah, ini dia. Oke, kita ambil yang misalnya emojinya banyak ya. Misalnya kita ambil yang ini. Nah, ini ada emoji. Bisa kita ambil di sini untuk kita pakai ya. Oke, kita besarkan. Kalau kita besarkan fontnya, maka dia akan otomatis besar juga. Oke, itu tentang emoji.
Mungkin yang lain ada yang bisa dicoba, kuda mungkin. Nah, kuda juga bisa. Bentar, saya akan coba yang ini. Wow. Dan ini juga bisa dibesarkan. Alright, oke. Cukup untuk emoji. Jadi kita bisa memanfaatkan emoji ini untuk ditempatkan di tempat lain, Word, Excel misalnya ya, bisa. Oke, kita cukup untuk emoji, kemudian view, ini adalah tampilan-tampilan seperti tadi yang saya jelaskan di sini. View as icon, list, column, cover flow, namanya view as cover flow. Nah, yang ini disebutnya cover flow ya. Ini baru tahu lagi kalau ini arrange by, ini urutannya seperti tadi yang saya jelaskan di sini, arrange by, mau diurutkan berdasarkan apa. Nah, ini untuk menampilkan opsi-opsi, misalnya show tab bar. Nah, ini adalah tab bar. Nah, ini adalah tab bar, view, show tab bar. Show status bar, dia akan menampilkan status di sini, misalnya saya klik ini. Saya klik ini, dia akan menampilkan informasi di sini bahwa ini adalah sebesar 438. View, show, tab. Show status, bukan. View, show status bar. View, view, status bar. Nah, ini status bar. Status bar. Coba kita perhatikan di sebagian bawah sini akan muncul. Nah, ini status bar. So, path bar adalah dia di sini. Ini adalah path bar. Dia adalah path bar. Atau sebenarnya file ini itu ada di mana sebenarnya. Nah, ini macOS, user, reach, kemudian desktop, dan filenya ada di sini. Di folder desktop ya. Kemudian view, show preview. Nah, show preview dia akan tampil di sini, previewnya. Jadi kalau ini bisa ditarik, bisa. Misalnya kita preview di sini, Halo, assalamualaikum. Nah, ini previewnya juga bisa di play. Kalau ini foto, dia juga akan menampilkan foto. Contoh, kalau kita capture, oke, saya akan menunjukkan secara cepat saja. Kalau ingin capture secara cepat seluruh tampilan display, itu adalah tekan tombol Shift Command dan F3. Nah, dia akan membuat foto di sini. Kemudian kalau ingin membuat capture Windows, ini kalau teman-teman menyimak ini untung ya, saya akan jelaskan di sini. Ini adalah untuk mengcapture dengan menggunakan Windows Shift Command angka 4. Nah, dia akan tampil di sini. Oke, ini akan saya pindahin ke picture. Saya tidak ada picture di sini, saya akan munculkan Finder Preference, sidebar, ada picture. Nah, ini. Nah, akan muncul di sini. Nah, di sini picture, ini akan saya pindahin ke sini. Oh, ini karena tampilannya cover flow ya. Oke, saya pindahkan bukan cover flow. Saya akan pindahkan ini. Untuk menselectnya, klik ke salah satu, kemudian tekan dan tahan command, pindah sini. Kemudian klik salah satu, klik and drag ke sini. Itu untuk memindahkan. Kemudian urutkan berdasarkan nama. Nah, ini langsung saya praktek. Kemudian tadi kita akan membahas preview di sini. Nah, ini kalau kita lihat di sini previewnya ya. Preview ini bisa lebih besar lagi kalau mau. Nah, ini preview. Oke, cukup sementara dari view preview. Hide preview dia akan hilang. Ini akan detail atau bentuknya seperti ini. View customize toolbar.
custom ini, misalnya kalau kita lihat kan, kita done dulu ya. Kalau kita lihat tombolnya kan ini aja nih. View Customize Toolbar. Saya contoh akan menambahkan get info ini, klik and drag, masukkan ke sini. Kemudian, oh ya, saya akan menambahkan new Windows di sini. Nah, ini bisa di custom seperti itu. Dan, jadi misalnya kalau kita akan meng-create, kita bisa klik di sini, ting, sudah bikin folder baru. Oke, foldernya tidak ada gunanya, kita move, klik kanan, move to trash. Pam, dia akan pindah ke sini. View Customize. So, folder option sama seperti yang tadi. Ini kalau kita akan merubah dari tampilan dari Windows kita. Contoh, ikonnya kecil-kecil segini mau saya besarin. Cereng. Nah, ini dia. Ini berapa? Tadi 32, 44, 52, 48. Nah, sebenarnya ini itu bisa diakses dari sini juga. Saya biasanya lebih menggunakan yang di sini daripada yang di sana. Oke, kemudian grid spacing, ini adalah space dari grid-gridnya. Nah, ini mepet, lebar, mepet, lebar, mepet. Nah, ini. Oke, itu grid spacing. Kemudian teksnya kecil, lebih kecil, besar. Oke, 12. Oke. Label position, bottom, right, bottom, right. Bottom itu di bawah sini, right dia di sebelah kanannya sebuah file. Oke, so item info. So, item info dia akan menambahkan di sini berapa panjang, durasi panjang dari sebuah video ini kalau dia video. So, icon in preview. Kalau so icon in preview. Nah, jadi kalau show icon in preview dia menampilkan sebenarnya video ini video isinya apa sih? Kalau beda, kalau tampilan gini kan nggak tahu nih. Kalau tampilannya begini, oh ini video yang ini. Nah, itu seperti itu ya. Background white, color, picture. Backgroundnya kita bisa rubah nih. Misalnya backgroundnya kita mau blue. Oke, sebentar. Nah, misalnya. Atau kita mau pilih salah satu dari sini. Atau kita mau ngambil dari sini, misalnya kita pakai yang ini, atau kita pakai hijau, atau pakai ini. Oke, itu kalau kita background picture, drag picture here. Kalau misalnya kita mau memakai background, misalnya kita cek di, kita punya gambar, kita mau pakai backgroundnya itu. Bentar, mana tadi? View, di mana ya? Picture. Nah, set, kita tarik di sini. Cuing, lah, backgroundnya adalah itu. Oke, that's the background. Apakah ini ngefek dengan besarnya Windows? Oh ya, ngefek dia. Alright, white. Berikutnya, ini tadi di view, show view option, kemudian view full screen, dia akan full dari sini sampai ke bawah sini, full screen. Ya, dia akan full screen, view full screen ya. Kemudian go di sini kalau kita mau secara cepat mau menuju ke mana. Sebenarnya ini hampir sama ya kalau kita lihat dengan ini.
tujuannya misalnya go to my network, dia akan menuju network yang di sini. Tapi lewat menu atas ya, nggak langsung klik dari sini. Kemudian recent folder. Nah, recent folder adalah folder yang terakhir ya, terakhir diakses nih kayaknya nih. Terakhir diakses tadi kita mengakses iWork, kita mengakses folder 1, kemudian go back kembali, kalau back, kemudian forward maju ke depan, ini hampir sama dengan ini ya. Back and forward ini hampir maju dengan ini. Recent yang tadi, ini sebelah sini, recent folder yang sini, go to folder. Nah ini, kalau go to folder ini, kalau kita mau secara cepat, misalnya kita mau ke root directory, nah ini kita ke root directory-nya, padahal kita kan berada di reach ya. Kemudian dokumen ya. Kalau go to folder. Misalnya root, kita langsung akan menuju ke root. Oke. Go, kemudian connect to server. Ini biasanya saya memakai kalau di kantor karena ada beberapa jaringan komputer. Cara mengaksesnya adalah backpack smb.2// nomor IP-nya. Misalnya begini. Karena di sini tidak saya membuat video ini di tempat tinggal, jadi saya tidak bisa mendemokan untuk mengakses network ya. Tapi lain kali akan saya perlihatkan mungkin di video-video saya yang lain. Oke, berikutnya go server Windows. Nah ini untuk minimize. Nah minimize bisa dari atas. Minimize bisa pakai ini full screen dan ini mematikan. Windows ada zoom, ada cycler Windows. Nah, ini sebentar kita bikin new finder Windows. Kalau kita acak-acak kemudian Windows cycle Windows. Saya belum tahu nih gunanya buat apa nih ya cycle Windows. So previous tab. Kemudian show next tab, ini tab-tab yang ada di sini. Move tab to new Windows. Artinya kita misalnya ini desktop kita Windows mau move dipisahkan dari sini, move to new Windows. Nah, meskipun kita juga bisa dengan cara view new tab window, meskipun dengan cara misalnya dokumen, misalnya ini dokumen, saya mau memisahkan dari sini, sebenarnya kita bisa tarik aja ini ke sini, celing. Nah ini sudah pisah ya, tapi itu juga bisa diakses dari menu yang di atas sini. Oke, new finder Windows. Kemudian merge all Windows. Kalau kita punya Windows banyak, misalnya gini, kok kayaknya ribet banget ya. Ada di reach, ada. Ini bisa kita memanfaatkan merge all Windows. Trup, teng, dalam satu Windows dia akan masuk ke sini semua. Ini bring all to front. Ini saya belum tahu nih fungsinya buat apa. Oke, itu nanti mungkin saya akan coba cari lagi ya. Kalau ini saya pisah-pisah, kemudian bring all to front, what is happen? Nothing. Saya belum tahu nih fungsinya buat apa nih, bring all to Windows. Oke, help digunakan kalau kita praktek bring all to front. Bring all to front. Nih.
Oh, ini mah lokasinya. Hmm, dia mau nyari nih. Bring all to front. Moving. I don't know. Nanti saya coba cari lagi. Nah, itu sebagian dari Finder ya. Tool ini sangat powerful sekali untuk memanage file. Pastinya ini hanya ada di macOS. Di semua macOS, at least terakhir mulai saya memakai Maverick, Finder ya pasti ada ya. Mungkin di generasi-generasi sebelumnya juga pasti ada. Karena ini digunakan untuk memanage atau mengatur dari file dan folder-folder kita. Oke, that's it. Cukup hari ini, atau cukup tutorial untuk Finder ini. Saya kira sudah banyak teman-teman bisa coba satu persatu. Semoga ada manfaatnya tutorial ini buat teman-teman yang baru pindah ataupun sudah lama memakai macOS. Semoga ada pengetahuan baru ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share untuk saya lebih semangat lagi membagikan tutorial-tutorial lainnya. Dan kemudian tekan aktifkan loncengnya jika ingin mengetahui lebih banyak tentang video-video saya terkait dengan macOS sementara ini. Mungkin ada video-video lainnya nanti seperti Page, kemudian Keynote maupun video lainnya seperti Number ya. Saya juga memakai aplikasi bawaan dari Mac ini dibanding saya menggunakan Microsoft Word atau Excel ataupun PowerPoint ya. Saya menggunakan bawaan dari aplikasi kepunyaan Apple karena itu free untuk para teman-teman yang mempunyai macOS. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, jangan lupa 5M untuk mengatasi pandemi ini. Semoga sehat selalu, tetap selamat, sukses semuanya, sampai jumpa in the next tutorial. See you and bye-bye.